Akhir-akhir ini banyak orang kaya, anak pejabat, atau orang kaya baru yang pamer hartanya seolah-olah tanpa beban. Itulah yang disebut dengan flexing. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yando Bintang. Kita sekarang ini pusing melihat banyak orang yang pamer tanpa dosa, membual seolah-olah juga tanpa dosa, dan menunjukkan kekayaannya, menunjukkan keglamorannya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan apa saja di media sosial, seolah-olah mereka orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang harus diperhatikan. Itulah disebut dengan flexing. Flexing adalah kata gaul yang artinya membual. Banyak ngomong, membual, tidak sesuai dengan kenyataan, dan memamerkan sesuatu yang orang lain tidak punya, dan memamerkan itu seolah-olah itu adalah miliknya. Kenyataannya ternyata itu milik orang lain, ternyata itu hanya pinjaman, ternyata itu hanya sewaan, dan ternyata itu kasus. Akibat flexing yang dilakukan oleh seorang anak, ayahnya sekarang menjadi terdakwa karena ketahuan dari flexing itu. Cuci uang yang dilakukan oleh orang tuanya terbongkar. Dan flexing sekarang ini menjadi gaya hidup, seolah-olah dunia ini tidak ada duanya dibanding mereka. Oleh karena itu kita berharap, sudahlah akhiri flexing itu, hiduplah apa adanya. Karena kita masyarakat sosial, media sosial kita diterima di mana-mana, maka akhiri. Kalau enggak, dia akan berdampak. Dampak bagi orang yang menonton, dampak dari orang yang mendengarkan, dan dampak bagi diri sendiri yang melakukan flexing itu. Ya. Jadi flexing itu memang ada kesengajaan memamerkan sesuatu atau mendemonstrasikan kemampuan dan keahlian serta menunjukkan barang-barang yang mahal. Gejala flexing di media sosial merujuk pada perilaku yang memamerkan kekayaan, prestasi tertentu seperti mobil mewah, rumah besar, tas mahal, liburan mewah. Tentu fenomena ini muncul karena ada platform online yang memungkinkan seseorang dengan mudah membagikan foto, video dari apa yang mereka miliki atau lakukan. Flexing di media sosial juga terkait dengan budaya konsumtif yang muncul dalam masyarakat modern. Kekayaan dan status sosial sering dianggap sebagai tanda keberhasilan. Mereka lupa bahwa keberhasilan itu tidak bersumber dari kekayaan dan status sosial, tetapi dari harga diri seseorang. Orang-orang sering merasa perlu memamerkan kekayaan dan prestasi mereka di media sosial untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan dari orang lain. Selain itu, karena ada fitur likes dan followers di media sosial, orang-orang mencoba untuk memperkuat dorongan memamerkan kekayaan dan prestasi. Orang-orang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sukses dan disukai oleh banyak orang, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan lebih banyak likes dan followers dengan memamerkan apa yang mereka miliki atau lakukan. Jadi flexing ini bisa berdampak negatif. Berdampak negatifnya adalah bagi orang yang tidak bisa mengikuti karena kondisinya yang sangat jauh dari yang ditonton. Ini bisa mendatangkan kerugian, bisa ejekan, olokan, bahkan sampai nanti ke pembunuhan.
maka hentikanlah flexing. Ya, alamiah saja. Jangan hanya gara-gara untuk media sosial supaya subscribernya banyak, followernya banyak, like-nya banyak, lalu melakukan flexing. Hindari flexing, hindari membual, hindari kebohongan, ceritakan apa adanya. Ya, seperti gambar berikut ini. Flexing itu dampak negatifnya ya menciptakan perasaan inferioritas dan frustasi pada orang yang merasa tidak punya kemampuan atau sumber daya yang sama untuk melakukan hal yang sama. Dan itu berpotensi memicu permusuhan dan kecemburuan di antara orang-orang karena orang-orang bisa merasa iri, cemburu dengan kekayaan atau prestasi yang ditampilkan oleh orang lain di media sosial. Padahal sebenarnya tidak. Tapi orang kan halusinasi, berpersepsi, menduga. Dan dugaan itu semuanya salah ketika flexingnya flexing tipuan, membual. Hampir setiap konten unggahan di berbagai platform media sosial adalah produk flexing. Yang membedakan adalah kemasan dan kadarnya, termasuk hal buruk dari dua sisi mata uang. Satu sisi kenyataan, satu sisi di luar kenyataan. Satu sisi kepentingan medsos, satu sisi kepentingan flexing. Nah, saya pikir itu hindari flexing, hindari membual yang tidak nyata di dalam media sosial. Kasihan yang serba kekurangan dan juga akan mendatangkan sakit jiwa pada yang melakukan. Semakin banyak melakukan sesuatu yang tidak nyata, semakin banyak membual, semakin banyak flexing, tentu kita akan bermuka dua. Hindari flexing. Salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.